Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Ibu akan membahas semua soal yang sudah Ibu berikan pada materi bab 1 yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk latihan yang pertama. Soalnya ada 4. Soal yang pertama itu negatif 100 dipangkatkan 3. Artinya kita kalikan bilangan negatif 100 sebanyak 3 kali, yaitu negatif 100 dikalikan dengan negatif 100 dikalikan dengan negatif 100. Nah, catatannya kemarin, apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya itu adalah negatif. Hasilnya, kita tinggal mengalihkan bilangan-bilangannya. Di sini, karena perkaliannya itu adalah dengan bilangan 000 seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan ke bawah. Kita tinggal hitung saja nolnya, berarti di sini nolnya ada 6. Sehingga hasil negatif 100 pangkat 3 adalah negatif 1 juta. Kemudian soal nomor 2, kita akan menggunakan sifat bilangan berpangkat yang pertama, yaitu apabila kita mengalihkan bilangan pokok, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, di sini bilangan pokoknya sama ya, 1/20, di sini 1/20, maka kita bisa menambahkan pangkatnya sehingga menjadi 1/20 dipangkatkan dengan 2 ditambah 2, yaitu hasilnya adalah 1/20 pangkat 4. Nah, artinya 1/20 pangkat 4, 1/20 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 1/20 dikali 1/20 dikali 1/20 dan dikali 1/20. Nah, cara mengalihkan bilangan pecahan, kita bisa mengalihkan pecahan pembilangnya terlebih dahulu. Di sini 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian yang di bawahnya, hitung aja nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan dulu 1, 2, 3, 4. Kita kalikan 2 dikali 2, 4, dikali 2, 8, dikali 2 adalah 16. Sehingga hasilnya adalah 1/160.000. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua, yaitu pada pembagian. Jika kita membagi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kita tinggal mengurangkan pangkatnya saja, sehingga ini hasilnya adalah negatif 9 dipangkatkan dengan 8 dikurang 7. 8 dikurang 7 itu adalah negatif 9 pangkat 1. Pangkat 1 berarti tetap dirinya sendiri. Nih hasilnya. Kemudian yang terakhir, soalnya itu adalah 6 pangkat 7 dikali 5 pangkat 9 per 5 pangkat 7 dikali 6 pangkat 4. Nah, ini tidak bisa kita gunakan sifat yang pertama pada masing-masing pembilang dan masing-masing penyebutnya. Karena mereka memiliki bilangan pokok yang berbeda, sehingga kita harus menggunakan mencari bilangan pokok yang sama. Ternyata mereka memiliki bilangan pokok yang sama itu pada penyebutnya, sehingga ini harus kita atur berdasarkan kesamaan bilangan pokoknya, sehingga dapat Ibu tukar menjadi 6 pangkat 7 dikali 5 pangkat 9 itu per, kita dekatkan 6 pangkat 4-nya sejajar dengan 6 pangkat 7, sehingga menjadi 6 pangkat 4 dikali 5 pangkat 7. Nah, ini bisa juga kita balikkan yang di atasnya, atau 5 pangkat 9 dikali 6 pangkat 7. Nah, ininya tetap, karena 5 pangkat 7-nya sudah setara dengan 5 pangkat 9-nya. Boleh pilih yang mana terserah. Oke, kita lanjutkan yang ini saja. Nah, diingatkan kembali, jika bilangan pokoknya sama pada pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan, sehingga menjadi 6 pangkat 7 dikurang 4. Dikali, perhatikan, ini tetap dikali ya, tidak di bawah 5-nya. Kemudian 5 pangkat 9 dikurang dengan 7, karena dia juga dibagi. Maka hasilnya itu adalah 6 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. 6 pangkat 3 itu artinya 6 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu hasilnya 216. Dan 5 pangkat 2 artinya 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 25. Nah, ini bisa kita cari hasilnya berapa.
Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan latihan 2, yaitu dengan 3 soal. Pembahasan soal pertama yaitu 4 pangkat 2 kita pangkatkan dengan 3. Nah, ini kita bahas dengan menggunakan sifat yang ketiga, yaitu apabila bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu bisa kita kalikan. Karena ini bilangan berpangkat dipangkatkan, maka ini hasilnya bisa seperti ini. 4 pangkat 2 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 6. Nah, kemudian ini kita bisa juga menggunakan sifat yang ke-5. Sifat yang keempat yaitu sifat perpangkatan dari sebuah perkalian. Nah, di sini 4 kali 5 kita pangkatkan 3, artinya perkalian 4 kali 5 kita kalikan sebanyak 3 kali, sehingga menjadi 4 kali 5 dikali 4 kali 5, kemudian dikalikan 4 kali 5. Di sini bilangan 4 bisa kita dekatkan semua, berarti 4 kali 4 kali 4, kemudian 5, kita dekatkan juga 5 kali 5 kali 5. Nah, pada perkalian kita bisa membongkar semua bilangannya jika kita ingin mendekatkan bilangan-bilangan tertentu. Sehingga ini hasilnya adalah 4 dikalikan sebanyak 3 kali, bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3, dan 5 juga kita kalikan sebanyak 5 kali, bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 3. Nah, sehingga hasil 4 kali 5 dipangkatkan 3 adalah 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, begitu juga pada pembagian, kita bisa menggunakan perpangkatan dari sebuah pembagian. Ini artinya 3/4 kita kalikan sebanyak 3 kali, sehingga menjadi 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4. Nah, ini bisa kita tulis 3 kita kalikan sebanyak 3 kali, sehingga menjadi 3 pangkat 3. Kemudian 4 juga kita kalikan sebanyak 3 kali, maksudnya ya. Berarti 3-nya juga dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat 3. Sehingga hasil 3/4 pangkat 3 adalah 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan soal berikutnya. Di sini ada 4 soal tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan notasi ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas soal yang 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 5. Nah, ini bisa langsung kita gunakan sifat ke-1, sifat kedua, karena dia memiliki bilangan pokok yang sama. Bila bilangan pokoknya sama, suatu bilangan berpangkat, pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. Apabila memiliki bilangan pangkat yang sama dan dia dibagi, pangkatnya itu bisa kita kurangkan. Sehingga langsung saja kita masukkan. Bilangan pokoknya 4 berarti 2 ditambah 3 karena dia di perkalian dengan bilangan pokok yang sama sehingga dia ditambah. Kemudian karena dia dibagi langsung kita kurangkan dengan 5. Hasilnya itu adalah 2 ditambah 3 adalah 5, 5 dikurang 5 adalah 0, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 0. Di sini 4 pangkat 0 itu artinya adalah 1. Jadi hasil 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5 adalah 1. Nah, kemudian di sini adalah pangkatnya negatif. Di sini 1/5 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 1. Nah, karena tadi 1/5 dipangkatkan dengan negatif 4, maka 5 pangkat negatif 1 juga kita pangkatkan dengan negatif 4. Nah, ini masuk sifat yang ketiga. Apabila bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya bisa kita kalikan. Sehingga di sini menjadi 5 dikali dengan negatif 1, dipangkatkan dengan negatif 1 dikali dengan negatif 4. Hasilnya itu adalah 5 pangkat 4, karena negatif kali negatif adalah positif, 1 dikali 4 adalah 4. 5 pangkat 4 itu artinya 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 itu adalah 625.
Nah, kemudian untuk soal notasi ilmiah, nah perhatikan di sini diingatkan kembali kalau notasi ilmiah itu A-nya itu tidak boleh lebih dari 10 dan harus lebih dari 1, berarti rentangnya antara 1 sampai 9. Di sini kita perhatikan, jika kita menggunakan satu angka itu sudah memenuhi A-nya ya. Dia lebih dari 1 tetapi dia kurang dari 10. Tapi kalau kita menggunakan dua angka yaitu 25, dia sudah melebihi syarat dari A. Maka A-nya itu kita gunakan adalah 2. Nah, kemudian yang selebihnya kita jadikan 5,7 karena ini bukan bilangan 0, kita tulis juga 2,57 dikali 10 pangkat berapa dia? Nah, cara menghitung pangkatnya, kita hitung dari setelah kita menemukan A. A-nya kan tadi adalah 2. Berarti menentukan pangkat dari 10 pangkatnya, itu kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat 6. Nah, jadi notasi ilmiah dari 2.570.000 adalah 2,57 dikali 10 pangkat 6. Nah, soal yang kedua untuk notasi ilmiah itu adalah 0,00000234. Nah, ini cara mencari notasi ilmiahnya itu adalah kita cari A-nya juga, yaitu tidak boleh lebih dari 10 dan harus lebih dari 1 atau sama dengan 1. Di sini, karena dia 0, kita cari A-nya. Ternyata di sini kita bisa menggunakan 2. Kalau kita menggunakan 2 angka yaitu 23, tidak memenuhi syarat A, sehingga kita harus membuatnya menjadi 2,3,4. Nah, bagaimana cara kita menghitung pangkatnya? Nah, jika dia merupakan bilangan berkoma seperti ini, yang diawali dengan 0, sekian, maka pangkatnya itu adalah nanti negatif. Berarti yang kita hitung adalah dimulai dari angka setelah koma sampai ke A. A-nya tadi kan adalah 2, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya adalah negatif 6, karena dia merupakan bilangan 0, apabila kita menggunakan bilangan bulat seperti tadi, pangkatnya itu adalah positif, seperti ini ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan materi pembahasan bentuk akar. Di sini ada 4 soal, dan soal bentuk akar ini mereka bukan merupakan hasil bilangan pangkat 2 atau bilangan pangkat 3. Nah, diperhatikan di sini. Nah, 75 itu tidak ada di hasil bilangan pangkat 2, kemudian 63 juga tidak ada ya di bilangan pangkat 2. Kemudian 108 juga itu tidak ada di hasil bilangan pangkat 3. Dan 40 juga tidak ada di hasil bilangan pangkat 3. Nah, mari kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini akar 2, akar 75. Nah, kita akan mencari faktor dari bilangan 75 yang merupakan salah satunya adalah bilangan akar 2, bilangan pangkat 2. Nah, di sini kita mulai. Yang pertama kita kalikan dengan 1 dikali di sini saja. 1 dikali 75. Kemudian, karena 4 merupakan bilangan genap dan 75 merupakan bilangan ganjil, maka 4 tidak bisa kita gunakan. Kemudian 9 juga tidak bisa kita gunakan, karena 75 ini tidak ada perkalian 9. Kita lanjutkan 16, karena 16 juga merupakan bilangan genap, dia tidak bisa kita gunakan untuk membagi bilangan ganjil. Kemudian selanjutnya adalah 25. Ternyata setelah kita cari 25 dikali 3 hasilnya itu adalah 75. Nah, karena 25 ini batasnya 36 udah terlalu besar ya, 36 dikali 2 aja sudah 72. Berarti 36 ke bawah tidak kita gunakan. Sehingga di sini antara bilangan 1 hasil pangkat 2 dan 25 yang paling besar itu adalah 25 dikali 3. Maka kita gunakan yang ini.
Di sini bisa kita jabarkan menjadi 25 dikali 3. Nah, 25 bisa kita tarik akarnya. Di sini perhatikan 25 yaitu adalah hasilnya 5. Nah, kita keluarkan 5-nya. Karena 3 tidak bisa ditarik akarnya, maka tetap di dalam akar menjadi 5 akar 3. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 2 akar 63. Kita lanjutkan di sini. Karena dia masih merupakan akar 2, maka kita menggunakan hasil bilangan pangkat 2. Di sini kita mulai dari 1 lagi. 1 dikali 63. Kemudian 4. 4 itu adalah bilangan genap, tidak bisa kita bagi dengan bilangan ganjil. Kemudian 9. 9 kali berapa hasilnya yang 63? Yaitu hasilnya adalah 7. Nah, kemudian karena 16 juga tidak bisa lagi kita gunakan, berarti ke bawahnya tidak perlu kita gunakan. Sehingga kita pilih antara 1 dan 9, yang kita gunakan adalah 9 dikali 7. Kita jabarkan di sini. 9 dikali 7. Karena 9 yang bisa kita tarik akarnya, maka kita keluarkan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3. Berarti di sini adalah 3 akar 7, karena 7 tidak ada hasil bilangan akar pangkat 2-nya. Kemudian, soal yang ketiga yaitu akar pangkat 3 dari 108. Nah, berarti kita menggunakan hasil bilangan pangkat 3, karena di sini akar pangkat 3. Nah, kita mulai di sini. 1 dikali 108. Kemudian, apakah 8 bisa dibagi dengan 108? Hasilnya tidak bisa ya, bersisa. Kemudian, 27. Ternyata 27 itu bisa dikali 4 ya. 127 dikali 4. Nah, antara 1 dan 27 yang bisa kita gunakan adalah 27 dikali 4. Sehingga di sini adalah akar pangkat 3, 27 dikali 4. Nah, diperhatikan di sini yang bisa kita tarik akar adalah 27, bukan 4 lagi ya. Karena 4 ini tidak ada di hasil bilangan pangkat 3. Nah, berarti kita yang bisa kita tarik adalah 27, yaitu adalah 3. Hasilnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 4. Dan soal yang terakhir adalah 40. Kita jabarkan. 1 dikali 40. Kemudian 8. 8 bisa kita gunakan yaitu 8 kali 5. Kita tidak bisa menggunakan 27 lagi karena 27 kali 2 saja sudah 54, sudah melebihi. Berarti antara 1 dan 8 yang kita gunakan adalah 8 dikali 5. Sehingga akar pangkat 3 dari 40 bisa kita jabarkan menjadi akar pangkat 3 dari 8 kali 5. Hasilnya itu adalah 8 yang kita tarik akarnya, yaitu 2. 2 akar pangkat 3 dari 5. Selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, di sini bentuk akarnya bukan merupakan hasil bilangan pangkat 3 atau pangkat 2. Jadi kalian silakan cari seperti yang sudah Ibu jelaskan pada soal sebelumnya. Nah, ini langsung saja akar pangkat 3 dari 48 itu bisa kita jabarkan menjadi akar pangkat 3 dari 8 dikali 6. Nah, karena akar 3 dari 6 itu merupakan pangkat yang paling sederhana, akar yang paling sederhana, jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi, tetap kita tulis saja. Nah, ini juga kita jabarkan menjadi 25 dikali 3. Ini bisa kalian dapatkan dengan cara mencari faktor dari bilangan-bilangan tersebut ya, bilangan-bilangan ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah akar 48 bisa kita jabarkan menjadi 16 kali 3. Nah, ini kita tarik akarnya. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Karena 6 tidak bisa kita tarik akarnya, tetap di dalam akar, yaitu akar pangkat 3 dari 6. Ini kita tulis lagi. Dan ini 25, akar dari 25 adalah 5. Karena 3 tidak bisa kita uraikan, maka tetap di dalam akar. Kemudian yang terakhir 16 kita tarik akarnya yaitu 4. Karena 3 juga tidak bisa ditarik akarnya, tetap kita tuliskan.
Nah, syarat pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, mereka harus memiliki bentuk akar yang sama. Di sini, akar 6, 2 akar pangkat 3 dari 6 dikurang akar 3 dari 6, itu bisa kita operasikan karena mereka memiliki bilangan bentuk akar yang sama, yaitu sama-sama akar pangkat 3 dari 6. Nah, begitu juga dengan akar pangkat 3 ini. Karena mereka memiliki akar yang sama, maka bisa kita operasikan. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu. 2 dikurang, nah, ini sudah Ibu jelaskan di awal-awal ya, apabila bentuk akar tidak memiliki angka di depan akarnya, itu kita anggap 1. Berarti di sini 2 dikurang 1, akar pangkat 3 dari 6. Yang kita kurangkan atau kita tambahkan hanya angka di depan bentuk akarnya saja. Kemudian ditambah 5 dikurang 4, akar pangkat 3. Nah, hasilnya ini adalah 2 dikurang 1, 1, tidak perlu kita tuliskan, berarti langsung saja akar pangkat 3 dari 6, ditambah, ini juga 5 dikurang 4 itu adalah 1, tidak perlu kita tuliskan, langsung saja akarnya. Akar 3. Nah, antara bilangan akar pangkat 3 dengan akar pangkat 2 ini tidak bisa kita jumlahkan, karena mereka memiliki bentuk akar yang berbeda. Selain dari akar pangkatnya ya, yang di sini 3, yang di sini adalah 2. Dan bentuk akarnya juga berbeda, berarti hasilnya cuma sampai di sini saja. Kemudian kita lanjutkan untuk soal bentuk akar pada operasi hitung perkalian. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama kita bahas akar 8 dikali dengan 2 akar 12. Nah, untuk menyelesaikan bilangan bentuk akar pada perkalian, ini kita tinggal kali-kalikan saja bentuk akarnya. Sehingga di sini bisa kita jadikan, ini artinya 1 di depannya, boleh langsung ini aja, 2 dikali dengan 8 dikali 12. Ini akarnya ya, kita kalikan. Tetap di dalam akar. Sehingga hasilnya itu adalah 2 akar 96. Ternyata akar 96 ini bisa kita cari, yaitu langsung saja ya Ibu. Nanti kalian bisa cari dengan menggunakan faktor bilangan pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah 2 dikali 16 dikali 6. Ini faktornya ya. Salah satunya adalah bilangan pangkat 2, nih 16. Berarti di sini hasilnya adalah 2 dikali, karena 16 ini bisa ditarik akarnya, jika keluar menjadi 2 dikali 4 akar dari 6. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 8 akar 6. Nah, kemudian soal yang kedua, yaitu adalah 3 akar pangkat 3 dari 9 dikali dengan 4 akar 3 dari 3. Nah, ini karena mereka memiliki bilangan di luar bentuk akarnya, maka ini perlu kita kalikan juga, yaitu 3 dikali 4, baru dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 9 dikali 3. Sehingga hasilnya 3 dikali 4, 12. Akar pangkat 3 dari 9 dikali 3 adalah 27. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 12 dikali dengan akar 27 ada ya, 3. Sehingga hasilnya adalah 36. Selanjutnya tentang pembagian pada bentuk akar. Di sini ada 2 soal juga. Nah, sama seperti perkalian, kita bisa langsung membagikan bentuk akarnya dan bilangan di luar akarnya. Jadi seperti ini. Nah, karena dia memiliki bilangan di luar bentuk akarnya, maka ini kita bagikan dulu, yaitu 15 dibagi 3. Nah, tetap dikali ya, tiba di sininya, bukan dibagi. Nah, 98 di sini baru dibagi 2. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 15 dibagi 3 adalah 5. 98 dibagi 2 adalah akar dari 49. Nah, akar 49 itu adalah 7. Jadi, hasil akhirnya adalah 5 kali 7, 35. Soal yang kedua, ini sama seperti yang di atas, kita bagi dulu bilangan di luar bentuk akarnya, yaitu 18 dibagi 9, dikali akar pangkat 3 dari 81
dibagi 3. Nah, 18 bagi 2 itu 9 adalah 2. Hasil dari pembagian akar pangkat 3 dari 81 dibagi 3 adalah 27. Nah, di sini akar 27, akar pangkat 3 dari 27 itu ada ya. Silakan kalian cek nanti di hasil bilangan pangkat 3, yaitu 3. Hasilnya akhirnya adalah 6. Kita lanjutkan lagi, yaitu merasionalkan bentuk akar. Nah, di sini ada 3 soal ya. Yang soal pertama, mari kita bahas. Untuk merasionalkan suatu bilangan bentuk akar, kita bisa mengalihkannya dengan bentuk akar pada penyebutnya. Di sini bentuk akarnya adalah akar 5. Kita tidak perlu mengalihkan 2 akar 5 ini dengan 2 akar 5. Dengan akar bentuk akarnya saja, tidak perlu dengan duanya juga. Berarti di sini bisa kita kalikan 3/2 akar 5 dengan akar 5 per akar 5. Nah, baru kita kalikan 3 dikali akar 5 adalah 3 akar 5. Karena mereka merupakan dua bilangan yang berbeda. Yang satu bentuk akar, yang satu itu adalah bilangan bulat biasa. Per 2 dikali 1, ingat ya, jika tidak memiliki angka di depannya itu artinya 1, yaitu 2. Akar 5 dikali akar 5 adalah akar 25. Nah, 25 pada akar ini bisa kita tarik akarnya, sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 5 per 2 dikali 5. Nah, hasilnya 3 akar 5 per 10. Nah, sampai di sini saja. Kemudian yang kedua, di sini bentuk akarnya itu adalah akar 2 ditambah 3. Jika ada soal yang seperti ini, kita harus mengalihkannya dengan akar sekawannya. Akar sekawan di sini, jika di sini positif, maka akar sekawannya adalah akar 2 dikurang 3. Sehingga ini bisa kita kalikan dengan 2 per akar 2 tambah 3 dikali dengan akar 2 dikurang 3 per akar 2 dikurang 3. Nah, diingatkan kembali, akar sekawan itu harus sama dikalikan dengan pembilangnya juga. Jika penyebutnya dikalikan ini, maka pembilangnya juga dikalikan ini, tidak boleh berbeda. Nah, sehingga ini hasilnya adalah caranya 2 dikali akar 2 terlebih dahulu. Ini cara satunya. Berarti 2 akar 2. Kemudian dikalikan yang ini yang kedua. 2 dikalikan dengan negatif akar 3. Hasilnya adalah negatif 6. Per, ini yang pertama, akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 4. Kemudian yang kedua adalah akar 2 dikali dengan negatif akar dikali dengan negatif 3. Hasilnya itu adalah negatif 3 akar 2. Nah, untuk yang ketiga, ini 3 dikali akar 2. Hasilnya itu adalah plus 3 akar 2. Yang terakhir adalah negatif 3 dikali positif 3 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 9. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi 2 akar 2 dikurang 6. Nah, di sini bisa dicoret ya. Kenapa bisa dicoret? Ini kan pada penjumlahan pengurangan tadi, akarnya tidak perlu kita kurangkan atau kita jumlahkan. Yang terpenting itu adalah bilangan di depannya. Di sini, negatif 3 ditambah 3 itu kan 0, jadi tidak perlu kita operasikan. Boleh kita coret saja. Karena di sini positif dan di sini negatif. Jadi tinggal akar 4 dan negatif 9 saja. Per akar 4 itu adalah 2. Dan di sini adalah kurang 9. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 2 akar 2 dikurang 6 per negatif 7. Nah, ini hasilnya ya. Nih, kita bahas di bawah saja. Nah, di sini soalnya itu adalah 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Sama seperti di atas tadi, jika bentuk akarnya seperti ini, kita akan mengalihkannya dengan akar sekawannya. Berarti akar sekawan dari 2 ditambah akar 3 itu adalah 2 dikurang akar 3.
Nah, ini berlaku juga untuk kita kalikan ke atas. Jadi yang atas ini tidak perlu kita cari akar sekawannya. Yang perlu kita cari adalah akar sekawan dari penyebutnya. Berarti di sini bisa kita uraikan menjadi 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikalikan dengan 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, cara mengalikannya bisa kita gunakan ini. Ya, ini sudah Ibu jelaskan, silakan nanti dicoba pada tugas-tugas yang lainnya. Nah, ini langsung saja Ibu uraikan, berarti per Nah, ini ya, dari hasil perkalian ini. Sehingga di atas ini kan sama-sama 2 nih, 2, ini akar 3. Kenapa tidak bisa dicoret seperti ini, Bu? Perhatikan angka di depan akarnya. Ini negatif 2, ini negatif 2. Ternyata mereka itu bisa kita operasikan. Negatif 2 dikurang negatif 2 itu adalah negatif 4, bukan 0 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 4 dikurang 4 akar 3 itu hasil dari operasi negatif 2 dengan negatif 2 ditambah akar 9 itu adalah 3. Nah, dan di sini baru boleh kita coret karena di sini negatif 2, di sini adalah 2. Nah, negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Berarti kita tinggal operasikan 4 dengan negatif akar 9. Hasilnya adalah 4 dikurang akar 9 itu adalah 3. Sehingga hasilnya adalah di sini kita dekatkan bilangan bulatnya ya, 4 ditambah 3 dikurang 4 akar 3 per 4 dikurang 3 itu adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 ditambah 3 adalah 7 dikurang 4 akar 3. Karena dia dibagi 1 tetap hasilnya dirinya sendiri, maka hasilnya ini saja. Pembahasan materi subbab yang terakhir yaitu tentang bilangan pecahan. Langsung saja kita bahas, soalnya di sini ada 2. Yang pertama itu adalah 3 pangkat 2 per 5. Nah, di sini kita akan membuat dia menjadi bentuk akar. Bentuk akar dari A pangkat M per N itu adalah akar dari A pangkat M, akarnya adalah N. Nah, kita ingin membentuk seperti ini ya. Berarti di sini ini adalah A, 2 merupakan M, dan 5 adalah sebagai N. Di sini bisa kita ubah berarti menjadi 3 pangkat 2, akarnya adalah 5. Nah, yang ini bisa kita uraikan menjadi akar 5 dari 9. 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3, yaitu 9. Dan soal yang terakhir, akar pangkat 4 dari 25. Kita ingin membuat menjadi A pangkat 5 per pangkat M per N. Di sini artinya ada pangkat M-nya. Kita harus mencari berapa M-nya di sini, dan ini adalah N. Ini belum jadi A ya, karena di sini kita belum menentukan siapa M-nya. Nah, ternyata 25 ini bisa kita jadikan bilangan berpangkat adalah 5 pangkat 2. Nah, di sini barulah kita dapatkan N-nya, di sini adalah M-nya. Berarti kita akan mengubah menjadi A pangkat 5 per N. Berarti di sini A-nya. Sehingga bisa kita tuliskan 5 pangkat M-nya adalah 2, N-nya adalah 4. Berarti 5 pangkat 2 per 4. Nah, 2 per 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Dengan cara sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya boleh ini, boleh ini. Silakan kalian pilih. Sekian pembahasan soal pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan diperbaiki pada tugas-tugas di catatan kalian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.